judul Semua Ada Waktunya. Ya. Karena sekarang Pak Ustadz, keadaan semua kita tahu ya, tidak enak untuk kita semua. Sepertinya kami ingin mendapatkan beberapa pencerahan dari Pak Ustadz dari sisi agama. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ikatan Dokter Indonesia, hari ini kita bertemu pada hari yang baik, di bulan yang baik, bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan orang baik-baik dan merupakan ujung tombak perjuangan melawan COVID-19 pada musim wabah corona ini, yaitu Bapak Ibu dokter. Tema kita adalah semua ada saatnya. Dalam hidup ini kita ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih, ada saatnya senang, ada saatnya susah, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Oleh sebab itu kita diajarkan menyikapi semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kebetulan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sehat, maka saat itu tuntunannya wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan sehatmu itu untuk beribadah sebelum sakitmu datang. Kalau kebetulan kita ada saatnya sakit, maka dalam Islam kita diajarkan tadau, berobatlah kamu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua. Al-asal dengan minum madu, wal Quran dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau kamu mendengar bacaan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan rahmat itu turun kepada kamu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, sebagai penyembuh hati yang sakit, pikiran yang kacau. Oleh sebab itu salah satu terapi kesembuhan adalah dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan dari Al-Quran. Dan kita dalam sehari semalam ada 3 sholat yang mendengarkan bacaan. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat maghrib, yang ketiga sholat isya. Dan di dalam sholat kita itu sendiri pun sebenarnya kita mendengarkan bacaan kita, karena dalam sholat kita membaca bukan sekedar merenung, tapi ada bacaan yang kita baca di mulut, paling tidak kita mendengarkan bacaan kita sendiri. Lalu kemudian dalam Islam pula diajarkan kalau kita punya harta yang banyak, ada saatnya kita diberikan amanah harta, maka pakailah dia untuk zakat, untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah. Dan ada saatnya pula ketika kita diambil Allah Ta'ala rezeki itu sehingga tidak punya apa-apa, di saat itu kita perlu bersabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab. Unlimited, tidak terhitung. Ada saatnya kaya, ada saatnya miskin. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Ada saatnya lapang. Ketika kita sedang lapang, ingatlah Allah di saat lapang. Supaya Allah mengingatmu di saat kau susah. Di saat kita lapang, maka manfaatkanlah untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada masa saat waktu sempit, tidak sempat untuk sholat, tidak sempat untuk berzikir. Sempit sekali waktu sehingga apapun tak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu semua ada saatnya, dan semua saat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat dalam bahasa Arab artinya waktu. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi waktu itu sampai 6 kali. Yang pertama waktu terbit fajar, wal fajri walayalin ashri. Yang kedua masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Kemudian masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja. Kemudian masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Kemudian masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khusri. Masuk waktu malam, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Semua saat ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang semua nikmat Allah. Semua kedipan mata, semua bisikan telinga, semua lintasan hati, tetesan darah, detak jantung, semua akan diminta. Ada saatnya kita beramal, tapi ada saatnya mempertanggungjawabkan segala amal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saatnya untuk beramal. Tapi nanti ada saatnya tidak lagi sempat beramal. Maka pada saat tidak beramal, ingin beramal adalah kekecewaan yang amat sangat panjang, tak bertepi.
Orang-orang yang mati itu amat sangat ingin beramal. Begitu diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kami masih bisa hidup walaupun sesaat. Fa asaddaqa, kami mau bersedekah. Wa akum minas salihin, kami ingin beramal salih. Orang-orang yang mati itu kalau dia melihat neraka dia ingin beramal. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, jeritan penghuni neraka. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'amal salihan, kami ingin beramal salih. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Oleh sebab itu kita selalu dikatakan fa'tabiru ya ulil absar. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, pikir baik-baik, renung baik-baik. Semua ada saatnya. Kalau sudah saat itu tiba, maka tak lagi ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi, ibunya, wa abi, ayahnya, wa sahibatihi, istrinya, suaminya, wa bani, anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap mereka hanya bisa menolong dirinya sendiri. Kita tidak bisa lagi minta bantuan siapapun. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita masih bisa kesempatan, nyawa masih bersemayam di dalam jasad, nafas masih berhembus, ini adalah saat-saat yang amat sangat baik. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, maka kajian online tidak menghalangi kita. Ada saatnya online, ada saatnya offline. Ada saatnya langsung, ada saatnya melalui layar monitor. Tapi targetnya insya Allah sampai bahwa kita memahami setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap perjalanan hidup ini, kita mestilah dia bernilai ibadah. Karena tujuan kita diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Ada saatnya berorganisasi, ID, ada saatnya sendiri. Pada saat sendiri tetap takut kepada Allah. Pada saat berjamaah, jamaah ini dibawa untuk jamaah yang takut kepada Allah. Selama jamaah itu bisa membuat kita beramar ma'ruf nahi mungkar, selama jamaah itu bisa mengingatkan kita kepada Allah, selama jamaah itu bisa membuat kita beramal soleh, nama jamaahnya ID, Ikatan Dokter Indonesia, teruskanlah. Tapi kalau jamaah itu hanya sekedar hura-hura, jamaah itu melalaikan kewajiban kepada Allah, jamaah itu hanya menunjukkan harta, jamaah itu hanya menceritakan aib orang lain, menjauhlah. Karena sesungguhnya jamaah tak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, selamatkan diri masing-masing. Tapi dengan berjamaah kita akan mendapatkan rahmat. Sesuai pesan Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, wa iyyakum wal furqah, jangan sampai memisahkan diri dari jamaah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pada pagi menjelang siang ini, demikian saya kembalikan ke moderator untuk menjawab pertanyaan atau dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Terima kasih atas pengantarnya yang Pak Ustadz udah tahu nih ya. Sepertinya yang mau bertanya banyak nih Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, kita langsung saja mengundang biar dialog kita semakin mendalam dan semakin aplikatif. Ya, saya undang beberapa pertanyaan sudah siap Pak Ustadz. Oke, kita akan langsung mengundang para penanya untuk menanyakan langsung ke Pak Ustadz biar lebih interaktif. Oke, dimulai dari Pak Jaini ya. Bapak atau Ibu nih dari SDS Islam At-Taqwa Rawamangun. Oke, Pak Zaini, apakah bisa on? Silakan Pak, langsung menanyakan kepada UAS. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Khair? Khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa iyyaka Ustaz. Ustaz, ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan, yaitu terkait bagaimana kita menciptakan kondisi keislaman saat ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sebagai salah satu alternatif solusi yang hak untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang kita hadapi sekarang ini, Ustaz. Karena kalau kita melihat sirah nabawiyah di mana Rasulullah membangun peradaban Islam di Madinah begitu sangat kuat, bahkan menyebar hampir ke 3/4 muka bumi ini, Ustaz. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini, terima kasih. Pak Ustadz, silahkan langsung dijawab. Baik, Pak Zaini, pertama, tegakkan Islam di hatimu sebelum dia muncul di negerimu. Jadi yang pertama kali berawal dari dalam dulu. Internnya dulu baru ekstern. Tegakkan Islam di hatimu. Kenapa hati? Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka dari ujung rambut, mata, telinga, kaki, tangan ikut jadi baik.
Tapi kalau yang di dalam itu rusak, maka yang lain ikut rusak. Islamkan dulu hatimu. Di sana ada tawakal, di sana ada ridho, di sana ada qanaah, di sana ada persaudaraan, di sana ada kebaikan, di sana ada toleransi, di sana ada iman, di sana ada Islam. Bersihkan dulu hati. Ini yang paling awal mendasar. Setelah itu baru di dalam rumah. Jadi suasana keislaman di dalam rumah. Setelah itu baru lingkungan sekitar. Kita ini tidak terlepas dari 3. Yang pertama rumah, yang kedua tempat kerja, yang ketiga di masyarakat umum. Maka yang kedua tempat bekerja. Jadi kalau di tempat bekerja itu bersyukur kita kepada Allah dari mulai kantor Pemda, Pemko, Pemprov, BUMN, perusahaan, bank syariah, suasananya Islami. Ada kajian. Lalu kemudian di lingkungan tempat tinggal kita, di situ kita mesti buat ada komunitas. Kalau kebetulan dia perumahan klaster atau di perumahan di perkampungan, ada surau, ada langgar, ada musola, maka Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Lurah bertemunya di masjid dalam rangka sholat berjamaah, tablik akbar, kajian-kajian. Termasuklah komunitas ID, alhamdulillah pertemuannya dalam pertemuan kajian. Nah, jadi kalau diurut dari awal, dari mulai hati, dari mulai rumah, lalu kemudian lingkungan, lalu kemudian tempat pekerjaan. Karena menurut teori sosiologi, kalau personnya baik, maka komunitas masyarakatnya menjadi baik, maka negara akan menjadi baik. Kenapa negara rusak? Karena komunitasnya rusak, karena person-personnya rusak. Jadi semuanya kembali kepada personal. Lalu kemudian ada pun masalah ideologi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, itu adalah cabang-cabangnya saja. Ibarat pohon kayu, kalau sudah dikikis, dibuang itu kulit pohon kayu, maka tidak sampai airnya sampai ke atas, maka matilah pohon kayu. Nah, jadi kalau ada pun orang mengatakan ini masalah politik, ini masalah sosial, ini masalah budaya, ini masalah ekonomi, itu hanya cabang-cabangnya saja. Semua dasarnya itu adalah daripada person-person itu. Oleh sebab itu person muslim itu, kalau dianggap generasi ini adalah generasi yang rusak, maka kita perbaiki generasi ini dari awal lagi. Jangan pernah takut memperbaiki generasi, diawali dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren. Adapun nanti bahwa dia akan menjadi pejabat, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi pengacara, menjadi dokter, silakan. Islam tidak menghalang dia untuk jadi apapun, tapi dia mesti ingat bahwa fungsi dia pertama di atas muka bumi adalah sebagai hamba Allah. Jangan jadi hamba pekerjaan, jangan jadi hamba profesi, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba dunia, bahwa dia adalah hamba Allah dan tujuan hidup dia adalah beribadah. Kalau dia jadi dokter, dengan dokter itu dia beribadah. Kalau dia jadi pengacara, dengan pengacara itu dia beribadah. Kalau dia jadi bupati, dengan posisi sebagai bupati itu dia beribadah. Bagaimana beribadah dengan posisi sebagai bupati? Tanda tangannya mewajibkan orang bayar zakat potong atas. Perdanya, perbubnya, pergubnya itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah tidak dipahaminya begitu sempitnya. Alhamdulillah bupati kami sudah sholat sunat duha, bupati kami rajin tahajud, bupati kami rajin baca Quran, bukan begitu. Alhamdulillah Pak Dokter kami rajin baca Quran, Pak Dokter kami rajin sholat duha, bukan. Itu ibadah bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi dengan profesinya sebagai dokter itu, justru dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan Nabi selama 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bisa kita wujudkan dengan person-person yang paham ajaran agama Islam ini. Saya kira simpel sederhananya demikian. Demikian Pak Zaini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi intinya untuk menyelesaikan masalah bangsa harus mulai dari dalam diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Baru ke sekitar kita di rumah, di masyarakat, barulah kita bisa membuat skala yang lebih besar dengan sesuai tuntunan Rasulullah. Oke, selanjutnya dari Pak Fahrizar, Bu Fahrizar IID. Jadi Pak Ustadz, ini kita ID, Ikatan Dokter Indonesia, dan IID, Ikatan Istri Dokter Indonesia, Pak Ustadz, cabang Jakarta Timur. Ya, oke, jadi kita ada 2 dokternya dan istri-istri dokternya. Oke, Pak, ini cabang Medan. Pak Ustadz, ini Ibu Fahrizar dari IID cabang Medan. Silakan, Ibu, silakan disampaikan langsung pertanyaannya kalau sudah siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita IID dari cabang Medan Pak Ustadz.
Ya. ingin bertanya, kiat-kiat apakah untuk menghadapi waktu menurut Islam dan bagaimana ajaran Islam tentang mengatur waktu? Baik. Terima kasih Ustadz atas pertanyaan ini yang akan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Baik. Ibu Farizar. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Farizar dari IID Medan, Ikatan Istri Yes. Dokter Indonesia Medan. Ya. Yang pertama kita mesti paham bahwa ketika kita mati, kita menghadap Allah, kita mempertanggungjawabkan Bang Medan. semua sedetil-detilnya. Dan pertanyaan pertama tentang waktu. La tazulu qadama 'abdin. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah seperti orang ujian, tidak akan selesai. Sebelum dia selesai tidak boleh diizinkan pergi. Pertanyaan pertama yang akan ditanya adalah waktu. An umrihi fima afna. Umur yang aku beri selama 90, selama 63 tahun, kemana saja kau habiskan? Oleh sebab itu mesti kita tanamkan dalam hati, waktu kita ini kemana? Maka waktu kita tidak boleh ada yang kosong kecuali diisi dengan aktivitas. Bagaimana dengan diam kita? Diamnya fikir. Bagaimana dengan gerak kita? Geraknya zikir. Diamnya fikir, geraknya zikir. Jadi kalau dia sedang diam, dia sedang berpikir apa yang mesti aku amalkan. Kalau dia sedang bergerak, geraknya zikir. Gerak lidahnya adalah zikir. Oleh sebab itu maka jangan sampai ada kosong dari waktu ini. Makanya ketika bangun pertama kali, bangun, berwudu, sholat sunat wudu. Selesai sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Setelah itu beristighfar, baca yasin, baca Quran, tunggu azan subuh. Sementara menunggu azan subuh, wabil asharihum yastaghfirun, beristighfar. Setelah itu masuk waktu azan subuh, sholat sunat qabliyah subuh. Setelah qabliyah subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh, berzikir sampai terbit matahari. Terserah apa zikirnya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, astaghfirullahal azim, sampai terbit matahari. Terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Lalu kemudian sholat sunat duha. Beraktivitas. Segala aktivitas bapak-bapak dokter itu bernilai ibadah, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dapat duit, bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah. Syukur-syukur bisa beli tanah wakaf buat rumah Quran. Sehingga masyarakat di situ bisa baca Quran, menghafal Quran. Cari guru-guru kita. Sekarang ada program macam-macam nama program sehingga anak sebelum masuk SD sudah hafal juz 30. Buat rumah Quran gratis. Ikatan Dokter Indonesia. Masukkan anak-anak Anda, maka sebelum SD dia sudah hafal juz 30. Maka kalau dia sudah terbiasa menghafal, nanti dia akan beri kemudahan. Ada sekolah untuk anak yatim, fakir miskin, du'afa. Maka itu semuanya bernilai ibadah-ibadah. Pertemuan ibu-ibu IID, Ikatan Istri Dokter Indonesia, tidak lagi menunjukkan berapa harga tasnya, apa branded, bagaimana branding emasnya, bagaimana permatanya, tapi dia berpikir berapa anak yatim, berapa fakir miskin, berapa du'afa, berapa beras santunan kita, berapa bantuan yang kita berikan. Bagaimana kunjungan-kunjungannya, tidak lagi memikirkan mana objek wisata yang kita kunjungi. Tapi dia berpikir mana panti asuhan bulan ini, mana panti jompo bulan ini. Maka dia bernilai ibadah semuanya. Nah, kalau ini ditata dengan baik, maka insya Allah saya yakin dan percaya bapak-bapak dokter bekerja dengan khusyuk karena istri-istri dokternya juga memotivasi untuk beramal saleh. Maka tidak ada waktu yang kosong, tidak ada waktu yang hampa, tidak ada waktu yang sia-sia. Afa khalaqnakum abasa. Tidak ada yang sia-sia karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu-lalu tidak dapat kita ulang lagi. Masa lalu yang bergelimang dengan dosa, maksiat, apa boleh buat, kita hanya bisa bertaubat. Masa akan datang kita manage dengan lebih baik lagi, sehingga tidak ada waktu yang hampa, tidak ada waktu yang sia-sia. Demikian Ibu Fahrizar dari IID Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz, terima kasih sekali atas jawabannya. Selanjutnya dari Dr. Mulia Aditama lalu. Wah, ini pertanyaan up to date nih Pak Ustadz. Dokter, apakah sudah siap menanyakan pertanyaannya langsung? Dr. Mulia Aditama lalu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai vaksin COVID, Ustaz, itu kan dari MUI mengatakan bahwa itu diharamkan. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri, Ustaz?
Oke, terima kasih Dokter Mulia. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, vaksin COVID, bagaimana pendapat Pak Was? Silakan. Idza ijtama'al halal wal haram Assalamualaikum. faghulibal haram. Kalau bercampur antara yang Pak Ustadz, maaf itu termute. Ya, tidak terdengar. Oke, terima kasih Pak Ustadz. idza ijtama'al halal wal haram, kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu bukan yang halal, tapi yang menang itu yang haram. Kalau dia benda cair tidak bisa dipisahkan. Vaksin, maka dia haram. Kalau ada unsur haram, ada unsur babinya di situ, maka vaksin itu menjadi haram. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Tapi babi tidak bisa jadi halal. Babi disembelih dengan nama Allah tetap haram. Babi direndang, digulai tetap haram. Babi dimasak oleh rumah makan muslim tetap haram. Tapi makan babi bisa halal. Gimana ceritanya? Ketika masuk di dalam hutan. Di dalam hutan itu tidak ada makanan. Tidak ada pisang, tidak ada ubi, tidak ada umbi-umbian. Yang ada hanya babi atau mati. Maka saat itu tidak boleh pilih mati. Maka boleh milih babi karena darurat. Vaksin itu haram. Tapi vaksin bisa menjadi, memakai vaksin itu bisa menjadi halal. Kenapa? Karena darurat. Oleh sebab itu maka sampai hari ini vaksin-vaksin yang untuk anak-anak polio, vaksin apapun yang ada unsur babinya, itu haram. Kenapa dipakai? Karena darurat. Oleh sebab itu kalau memang nanti ada vaksinnya, dan vaksin itu dipakai orang di seluruh dunia, termasuk vaksin meningitis untuk pergi ke Saudi Arabia itu babi juga haram. Kenapa dipakai oleh umat Islam? Karena darurat. Kalau tidak dipakai nanti dia akan sakit, akan mati, dan akan cacat dan lain sebagainya. Kalau nanti orang di Makkah pakai vaksin itu, orang di seluruh dunia pakai vaksin itu, dan tidak ada alternatif lain, maka kita pakai. Tapi kalau tidak ada orang pakai, kita saja diwajibkan, saya pun tak mau. Oleh sebab itu demikian penjelasan tentang memakainya dengan materinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Mulia Aditama. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Pak Dokter ya. Oke, selanjutnya dari Sri Sugiyarti. Ibu Sri Sugiyarti, apakah sudah siap? Ini masih berkaitan dengan COVID-19, Ustadz. Ya, karena memang Baik. ya urusannya tentang dokter ya Ustadz tidak bisa dipisahkan dari pandemi ini. Silakan Ibu. Ibu Sri Sugiyarti, apakah sudah siap? Sudah. Ya, silakan Ibu. Terima kasih, Dr. Nita. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Sugiyarti. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, apakah waktu terjadinya COVID itu merupakan suatu hal yang gaib? Maksud saya di sini supaya kita tuh sekarang suka ngomong suka menyalahkan antara sesuatu yang aneh-aneh gitu loh, Pak Ustadz. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik. Pak Ustadz. Apakah Ya, ini Ibu. hal yang gaib ya? Ibu Sri Sugiyarti, la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji sawi pun kecuali dengan izin Allah. Benda yang paling kecil, biji sawi. Tidak ada satu pun yang terjadi di dunia ini yang di luar kuasa Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang berzina, itu karena kuasa Allah. Hanya saja ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Allah. Ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Hari ini kita bergerak karena izin Allah. Dan Allah ridha, karena pertemuan kita ini pertemuan baik. Tapi ada orang yang sedang berkumpul ramai-ramai, pesta sabu, itu juga atas kuasa Allah. Tapi Allah tidak ridha, karena Allah berikan kita pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan tidak baik. Allah berikan jalan yang baik. Nah sekarang kita berada di simpang jalan. Pilihlah dia. Maka apapun yang terjadi, gempa bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala yang terjadi di atas muka bumi ini. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, twister, angin puting beliung, ombak besar. Wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu. Cacar, campak, diabetes meletus, jantung koroner, diabetes. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
Semua adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita sadari bahwa itu adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, apapun sebabnya, kalau tidak terjadi, kata Allah, maka tak akan jadi. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini. Ala yadurruka bisyai'in, untuk menimbulkan suatu mudarat. La yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita paham bahwa tidak ada yang di luar kuasa Allah, bahwa semuanya dalam kuasa Allah, maka lalu kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Maka dalam Islam diajarkan tadawu. Likulli da'in dawa. Dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Maka kita diajarkan untuk cek suhu tubuh, kemudian social distancing, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, dan lain sebagainya. Itu adalah usaha, kita ikut. Itu ikhtiar, usaha. Ternyata setelah kita usaha terjadi juga, kena juga. Takdir, qadar Allah. Maka dalam Islam ada namanya 6 rukun iman. Salah satu diantaranya yang keenam, antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum lengkap ajalnya, sebelum sampai ajal yang sudah ditentukan Allah, sebelum lengkap rezekinya. Itulah iman, itulah akidah, itulah keyakinan yang dipegang oleh setiap orang beriman. Maka dengan keyakinan yang kuat itu hatinya menjadi lapang. Dengan keyakinan yang kuat itu pikirannya menjadi jernih. Dia tidak terlampau takut, dia juga tidak terlampau berani. Sekarang menyikapi COVID ini kan heboh hiruk pikuknya, isu-isunya luar biasa. Tapi sebagai seorang beriman, saya tetap pengajian, saya tetap tablik akbar, saya tetap rapid test, saya tetap naik pesawat, saya tetap ikut protokol kesehatan. Andai saya kena, terjadi, saya akan berobat. Andai mati, saya mati syahid. Jadi apa yang dikhawatirkan? Jadi sesungguhnya menjadi seorang beriman adalah dia tetap hidup di atas dunia, dia tetap menjalani, dia tetap mengalami. Dan andai itu terjadi, dia balikkan kepada Allah, dia tetap berusaha. Kalaupun takut, dia tidak terlampau takut. Kalaupun berani, dia tidak terlampau berani. Dia tetap pada jalurnya, tetap pada relnya. Dia tidak keluar dari rel itu. Saya kira demikian, Ibu Sri Sugiyarti. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, jawabannya cakep sekali Pak Ustadz. Karena itu memang dasar pemikiran yang diperlukan ya Pak Ustadz ya. Untuk bagaimana menyikapi COVID ini ya. Apakah ini gaib, tapi kan Pak Ustadz tadi udah bilang semua terjadi atas izin Allah. Pak Ustadz, ini satu pertanyaan lagi menurut saya lumayan menarik nih. Bagaimana cara kita memikirkan COVID ini? Karena sebagaimanapun pemikiran tuh awal kita bertindak ya Pak Ustadz ya. Dari pemikiran dulu semua. Pak Hadril Busudin, apakah sudah siap untuk menanyakan pertanyaannya? Ini masih tentang COVID, bagaimana cara kita menyikapinya? Silakan Pak Hadril. Pak Hadril, apakah standby? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini Bapak atau Ibu nih Pak? Bu? Saya dokter dari Padang. Waduh, halo? Dari Padang. Dokter, iya silakan. Oke, Dokter Hadril, silakan. Iya, saya senang sekali ini bisa ketemu dengan UAS. Alhamdulillah. Jadi begini, Pak Ustadz. Yo. Ya, soal COVID juga nih. Ada yang mengatakan bahwa COVID itu ujian, cobaan. Ada yang mengatakan ujian itu juga rahmat, terutama bagi orang yang beriman. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustadz, mana yang benar nih? Mohon pencerahan. Syukur Pak Ustadz. Oke. Jadi ini azab atau ujian Pak Ustadz. Kalau azab kan hukuman ya. Kalau ujian kan rahmat ya. Bagaimana tuh Pak Ustadz kita menyikapinya? Pak Dokter Adril dari Padang. Ya. Kalau misalnya saya sakit, terserahlah sakit apa. Misal saya sakit, maka itu ada 3 kemungkinan. Pertama, sakit itu menghapuskan dosa-dosa saya. Yang kedua, sakit itu mengangkat derajat saya. Yang ketiga, sakit itu... Yang ketiga nanti saya jelaskan. Yang pertama, sakit itu adalah menghapus dosa-dosa saya dulu. Misalnya saya pemabuk, pezina, peminum, sabu, narkoba, korupsi. Lalu datang sakit. Allah sayang sama saya. Dibersihkannya saya di dunia. Supaya nanti saya di akhirat tidak terlampau kuat azabnya. Sampai-sampai dikatakan hatta tamshi 'alal ardi makanat 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini bersih, tidak ada satu dosanya pun sudah bersih. Makanya ada kadang orang kita lihat pengajiannya rajin, banyak baca Quran, sakitnya enggak berhenti-berhenti, kita husnuzon karena Allah ingin bersihkan dia sebersih-bersihnya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ada orang yang memang dosanya enggak terlalu banyak. Tapi kenapa dia sakit juga? Dia mungkin yang kedua. Untuk apa? Mengangkat derajatnya. Ada orang diangkat derajatnya karena jihad.
Ada orang kan dia diangkat derajatnya karena rajin sedekah. Ada orang diangkat derajatnya karena dia itu orang ulama. Ada orang kan derajatnya karena dia orang kaya banyak sedekah untuk anak yatim. Tapi ini orang jenis kedua. Diangkat derajatnya karena sabar. Seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Dan ini yang paling tinggi. Karena dia ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang unik yang ketiga. Ini orang sudah diletakkan di surga paling tinggi namanya Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Dia sudah diletakkan di atas. Tapi pas dicek amalnya kurang. Kurang amal dia untuk sampai. Seperti orang mau diangkat untuk jadi guru besar, kumnya kurang. Maka bagaimana melengkapinya? Maka dilengkapilah dia dengan diuji dengan suatu ujian. Ketika dia sabar, maka naik grade-nya, maka cukup syarat dia untuk yang ketiga ini. Nah, lalu ketika kita sedang sakit, manakah yang sedang kita alami di antara yang tiga ini? Apakah kita masuk pertama, kedua, ketiga, kita tak tahu. Oleh sebab itu kita hanya husnuzon kepada Allah SWT. Kalau saya sakit, saya husnuzon kepada Allah. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa saya. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat saya. Mungkin saya sebenarnya sudah masuk surga Firdaus, amal saya kurang. Lalu kemudian saya dilengkapi dengan yang ketiga ini. Maka dengan begitu kita akan plong, kita akan lapang, kita tidak menyalahkan orang, kita tidak ingin hiruk pikuk. Kadang penyakit ini sebenarnya biasa aja, cuman hiruk pikuknya itu, psikologisnya itu lebih luar biasa. Jadi orang beriman sebenarnya dia sedang diajak untuk berpikir, bersih pikiran, bersih hati, meningkat imunnya. Kalaupun dia sakit, dia punya kesabaran yang luar biasa. Banyak orang sekarang badannya sehat, otaknya sakit. Badannya sehat, hatinya sakit. Saya kira demikian Dr. Adril. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Oke Pak Ustadz, berarti tadi isi 3 hal itu semuanya husnuzon kepada Allah ya Pak Ustadz ya? Berbaik sangka ya? Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya positif. Positif, berarti nggak ada gunanya juga kita menganggap ini azab atau hukuman ya Pak Ustadz ya? Karena kalau itu bikin kita jadi lebih tidak ikhlas menjalani ini Pak Ustadz ya? Kalau kita tidak plong, maka dia hanya akan menambah penyakit yang baru. Mungkin lebih dahsyat dari COVID-nya sendiri. Betul. Iya. Jangan sampai kita psikologisnya secara manusiawi ini malah jadi kalah sama COVID ya Pak Ustadz ya. Nanti kita diketawain sama virus COVID. Dianya belum selesai, kita udah berantem. Orang ini banyak otaknya sakit duluan, baru COVID-nya datang. Nah, iya betul Pak Ustadz. Oke. Ya, ini tadi pertanyaan dari Pak Afriwandi ini sudah dijawab ya, bagaimana tanggapan tentang vaksin COVID tadi mengenai halal dan haram. Vaksinnya boleh haram karena ada unsur babinya, tapi menggunakan vaksin bisa jadi halal kalau darurat ya Pak Ustadz, untuk kebaikan kita semua. Ya. Oke, dari Ibu Risya Cilmiati. Silakan Ibu Risya, apakah sudah siap? Silakan di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat senang bertemu dengan Ustadz Profesor Uwas ya. Saya ingin menanyakan di tengah-tengah pandemi COVID saat ini ada beberapa peristiwa ya, di mana ada seorang pemuda yang memenggal kepala seorang yang menghina Rasulullah. Sebagai seorang Muslim, tentunya saya ingin tahu bagaimanakah sikap yang baik dari seorang Muslim apabila seorang yang kebetulan berbeda keyakinan menghina atau mengejek Rasulullah, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya sikap itu yang bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Risya. Wah Pak Ustadz ini aplikatif sekali nih ya, karena di dunia nih makin... Saya dari Solo, Dr. Anita. Saya dari Solo. Waduh, terima kasih Ibu Risya dari Solo sudah mampir di sini. Oke, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, bagaimana nih untuk yang menghina junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Idealnya itu, kehidupan ideal itu seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW di periode Madinah yang 10 tahun itu Ibu Risha. Jadi ada pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian ada orang Yahudi yang menghina. Maka ada orang Yahudi yang menghina, jadi rakyat itu sebetulnya tidak bertindak. Jadi semuanya adalah pemimpin, ulil amri. Oleh sebab itu maka idealnya begitu. Jadi idealnya kita punya pemimpin. Pemimpin inilah dulu ketika kita masih punya Sultan Abdul Hamid di Turki, yang kekuasaan paling besar namanya Turki Utsmani. Ketika itu juga orang Perancis ini sudah buat drama.
buat drama. Oh, dari dulu Pak Ustadz? Dari dulu sudah buat drama? Ya, ada drama, mereka buat opera, drama. Di situ pelakonnya itu pelawak paling lucu sebagai Nabi Muhammad SAW. Jadi, waktu itu mereka tampilkan di Paris. Jadi berita itu sampai ke Sultan Abdul Hamid. Jadi Sultan mengirim surat ke pemimpin Eropa, kalian stop ini opera ini. Karena ini menghina Nabi kami. Jadi pemimpin stop. Waktu itu mereka takut dengan Sultan Abdul Hamid dengan kekuasaannya. Kalau kalian tidak stop, kami akan kirim bala tentara kami. Akhirnya di stoplah opera itu, drama di Paris itu akhirnya berhenti. Ya, jadi idealnya begitu Ibu Risa. Tapi karena kita tidak punya kesatuan pemimpin negara Islam lemah, ketakutan semua. Karena Paris, Perancis ini negeri yang hebat, akhirnya umat Islam mengambil tindakan sendiri. Dan kita sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak ideal. Apa yang dilakukan oleh seorang anak muda memenggal kepala guru yang brengsek, mengejek Nabi, karikatur Nabi di depan murid-muridnya. Apa yang sedang dia lakukan itu adalah tidak ideal. Tapi salahkah dia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menyalahkan dia. Karena kalau saya katakan dia salah, ternyata dia mati syahid, di akhirat dia dimuliakan, masuk surga, saya malu dengan dia. Tapi apa yang tidak dilakukan sekarang adalah tidak ideal. Tapi ketidakideal itu terjadi, kenapa? Karena memang tidak ada pemimpin umat Islam yang lantang seperti yang dilakukan oleh Muhammad, seperti yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid pada masa lalu. Kita tidak akan bisa mengangkat harkat martabat Islam dengan meledakkan kedutaan Prancis. Apakah kalau kita ratakan kedutaan Prancis di Jakarta itu sekarang selesai masalah? Tidak. Oleh sebab itu jangka panjangnya bagaimana anak-anak kita ini kita didik dengan pengetahuan yang baik. Dia bisa menjelaskan Islam rahmatan lil alamin. Dia menulis buku. Anak-anak Bapak Ibu, IID menjadi dokter-dokter, tapi juga bisa bahasa Arab, paham Quran. Mereka menjelaskan mukjizat. Akan ada di antara anak Bapak Ibu menjadi SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan, menjelaskan manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi tulang belulang. Disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian ditopang penafsirannya dengan pengetahuan modern sehingga orang-orang Prancis itu nanti akan berkata, oh hebat sekali Islam, mereka pun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah sallallahu rasulullah. Jadi kita perbaiki anak-anak kita dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu dia menjadi dokter spesialis, mereka akan menjelaskan kehebatan Islam sehingga mereka akan menebarkan hidayah. Mereka tidak lagi sibuk bicara tentang masalah jenggot, kaki celana, khilafiyah, memecah belah umat, masalah maulid bid'ah, tapi mereka menjelaskan Islam yang sempurna, yang universal, sehingga terwujudlah firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Ada di antara anak kita yang belajar ilmu astronomi, ada yang belajar geologi, ada yang belajar meteorologi, geofisika, klimatologi, sains teknologi. Maka itu semua akan menjelaskan kehebatan Islam di masa akan datang. Saya kira demikian Ibu Risa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau saya boleh menambahkan, itu jangka panjang Pak Ustadz. Kalau sikap kita saat ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau di depan mata kita ada yang seperti itu, taruhlah itu orang yang kita kenal. Sikap saya pribadi hari ini, saya memposting di Instagram Abdul Somad Official, saya posting Syekh Azhar, guru kami di Al-Azhar Kairo, Mufti Al-Azhar, Ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah, menolak ajakan Presiden Prancis untuk membuka boikot. Tidak ada tawar-menawar bahwa mereka kedutaan Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya bukalah boikot ini. Tidak, umat Islam wajib memboikot. Kami bisa minum susu produk kami bisa makan makanan kami. Kalau kalian masih mengejek, ini adalah salah satu bahwa kita punya kekuatan ekonomi, kami punya solidaritas luar biasa. Tidak ada tawar-menawar dengan para penghina Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi kita harus punya sikap tegas tetap ya Pak Ustadz ya? Oke, siap. Pak Ustadz, ada pertanyaan ini tentang ilmu sehari-hari ya. Pak Mamat Surahmat, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz nih tentang kesabaran. Sabarannya harusnya ada batasnya atau enggak? Pak Mamat, apakah sudah siap? Ini pertanyaan juga bagus menurut saya. Pak Mamat. Oke, saya bacakan. Pak Ustadz,
Apakah dengan demikian kesabaran itu tidak ada batasnya? Dan cukupkah kita dengan bertawakal hingga kita dapati hidup yang akan indah pada waktunya? Oke, bagaimana pendapat ini jika kita sinkronkan bahwa manusia diberi akal untuk berlogika dan nurani untuk meresapi hingga dia merubah jalan hidupnya sendiri? Pak Ustadz, bagaimana kita tawakal aja, sabar aja, atau usaha, atau bagaimana Pak Ustadz kalau hidupnya nggak indah-indah nih? Pada waktunya tuh bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Pak Mamat Surahmat, sabar itu ada 3 Pak Mamat. Sabar yang paling rendah adalah sabar menerima takdir. Sakit, sabar. Gempa bumi, sabar. Erupsi, sabar. Gunung meletus, sabar. Itu Ini paling sabar rendah paling Pak Ustadz? Sabar paling rendah. Sabarnya dokter umum ini. Oke. Oke. Di atas itu adalah sabar menahan diri dari maksiat. Punya uang diajak pesta narkoba nggak mau, itu sabar. Punya uang diajak zina nggak mau, itu sabar. Ganteng diajak LGBT nggak mau, itu sabar. Yang ketiga puncaknya adalah sabar dalam beramal soleh. Sabar untuk tidak beli tas branded demi untuk makan fakir miskin. Itu sabar yang luar biasa. Sabar untuk nggak beli mobil baru demi buat rumah Quran. Itu sabar. Saya punya teman, rumahnya rumah Prumnas biasa, dia beli ruko, dijadikan rumah Quran. Itu sabar yang luar biasa. Nah, jadi sabar yang ditanya Pak Mamat Surahmat, sabar level paling bawah. Dan itu pun salah memahaminya. Beliau sebenarnya ingin meluruskan pemahaman. Sabarlah kita. Oh enggak, dalam Islam diajarkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Engkau berbuatlah sehebat-hebatnya seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Kalau untuk dunia. Idza qudiyatis shalah, kalau kau sudah selesai melaksanakan salat, fantasyiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tanam sawit sejauh mata memandang, tanam kebun karet. Kau mesti kaya supaya bisa bangun masjid. Kau mesti kaya supaya buat sekolah gratis. Kau mesti kaya supaya bisa menyelamatkan umat ini. Adapun orang yang tidak mau berusaha, tidak bekerja, ketika ditanya, kau apa? Sabar. Itu bukan sabar. Goblok, bodoh, blow on. Oke. Kalau keadaannya jelek terus Pak Ustadz, udah usaha, gimana? Kayak COVID ini kan jelek semua Pak Ustadz, semua kena dampaknya. Kita ini ngaji mau cari kebenaran atau mau cari pembenaran? Kebanyakan orang sekarang dia sudah putus asa, dia malas, dia nggak mau kerja, lalu dia cari ceramah Ustadz untuk membenarkan perbuatannya. Ini nggak benar. Dia sebetulnya udah putus asa, malas, terus dia cari ceramah Ustadz tentang sabar. Ya sabarlah. Ini nggak benar. Saya nggak setuju kalau ceramah saya tentang sabar hanya untuk membenarkan kemalasan dia. Kalau yang sekarang nggak bisa kerja karena PHK, dia bisa jualan online. Kenapa kita tidak tiru sekarang perusahaan-perusahaan Amerika yang beberapa tokonya tutup, mereka jualan pinggir jalan. Kenapa kita tidak ikut itu? Oke. Waduh, cakep Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Jadi tetap ya Pak Ustadz ya, nggak ada sabar, nggak ada batasnya, mesti usaha supaya bisa keluar dari keadaan yang tidak baik. Amin. Oke, Pak Ustadz, Dokter Roy mau tanya ya, ini Dokter Roy Amardianto SPA, spesialis anak konsultan. Ini mau menanyakan tentang praktisnya kita jadi dokter sehari-hari berkaitan dengan sholat. Silakan Dokter Roy, apakah sudah siap? Sudah. Dokter Roy boleh dibuka. Silakan Dokter Roy. Ya, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dokter Roy. Iya, begini Ustaz, saya ingin menanyakan tentang praktek. Waktu itu saya pernah praktek kelebihan waktu Ustaz. Jadi alhamdulillah sih pasiennya banyak. Seharusnya salat zuhur itu kan antara jam 12 sampai jam 3 Ustaz. Nah itu nggak terasa tiba-tiba udah azan asar Ustadz. Sedangkan saya saat itu sedang pakai baju hazmat, nggak mungkin saya menjalankan. Menurut saya sih, ya saya juga badan saya juga ngerasa nggak yakin bebas dari hadas saat itu. Saya akhirnya ya menjamak Ustadz. Bagaimana hukumnya tuh Ustadz kalau seperti itu Ustadz? Jazakallah Ustadz. Ya. Terima kasih Dokter Roy. Ya. Pak Ustadz, aku tambahkan dulu. Mungkin Dokter Roy nggak terlalu sering. Ya, tapi ada banyak dokter yang lain yang memang harus dengan baju hazmat berapa jam Pak Ustadz, dan itu mungkin melewatkan masuk waktu sholat.
Mungkin Pak Ustadz bisa sekaligus menjawab. Silakan Pak Ustadz. Kalau masih bisa disiasati, misalnya di Jakarta zuhurnya jam 12, kemudian sholat dulu. Habis sholat zuhur, baru pakai itu baju APD, asmat, lalu nanti sholat asarnya misalnya jam 5.30. Sebelum habis waktu, masih bisa sholat asar. Tapi kalau tidak bisa disiasati sama sekali, memang tidak bisa sama sekali, maka alternatif terakhir adalah jamak. Tapi nggak pakai kosor, Dr. Roy. Jadi kalau Dr. Roy pakai bajunya jam 11, zuhur belum masuk, nanti baru bisa dibuka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Maka dibuka di jam 5, nanti Dr. Roy sholatnya jamak, tapi nggak pakai kosor. Zuhurnya 4, asarnya 4. Tetap 4. Begitu dibuka jam 5, Dr. Roy bisa sholat zuhur dulu, atau sholat asar dulu, tetap 4 rakaat jamak. Saya sholat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar jamak takhir. Nanti habis itu salam, iqomat. Habis iqomat saya sholat asar 4 rakaat jamak takhir dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Dalilnya hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas bahwa Nabi pernah sholat di Madinah tanpa safar, tidak ada musafir. Tapi hanya sekali saja. Itu menunjukkan bahwa kalau darurat tingkat tinggi. Tapi dalam masalah ini saya amat sangat ketat. Saya tidak ingin orang macet-macet dikit, jamak. Kemudian mempelai duduk di pelaminan karena takut makeup rusak, jamak. Saya tidak termasuk yang suka memudah-mudahkan masalah hukum. Demikian, Dr. Dr. Roy? Iya, iya. Terima kasih Dr. Roy. Oke, terima kasih juga Ustadz. Karena ini urusannya kita memang kadang-kadang Pak Ustadz kalau dokter nih ya, belum lagi kalau urusan operasi. Operasinya 18 jam. Ada juga tuh Pak Ustadz kayak gitu ya. Urusannya kita nolongin nyawa orang nih yang memang ya taruhlah saat itu kita nggak bisa istirahat. Ya ini ilmu-ilmu seperti ini kita butuhkan Pak Ustadz. Kalau memang dalam keadaan darurat kita berkaitan dengan hidup mati orang. Oke, selanjutnya dari Rizdalina. Oke, Ibu Rizdalina, apakah sudah siap? Oh, ini tentang vaksin juga ya? Minta tolong kepada Ustadz. Bu Rizdalina, apakah ada? Untuk membuat penetapan atau kesepakatan untuk Muslim, Pak Ustadz, bisa menggunakan vaksin tersebut atau tidak? Karena nih pemerintah katanya mau denda 5 juta ya kalau yang nggak mau vaksin, Pak Ustadz. Nah, itu apakah kita perlu begitu atau bagaimana, Pak Ustadz, kalau dari kaum Muslim? Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai. Iya, jadi intinya kita lihat ya Pak Ustadz ya, bagaimana negara Islam yang lain ya, kita solidaritas di sana. Oke, lanjutnya Dr. Oke Marlani. Pak Ustadz, kita masih punya waktu 14 menit benar ya? Pak Ustadz sampai jam 11 ya, oke. Mbak Oke Marlani silakan. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah ketemu langsung oleh online. Pertanyaan saya, bagaimanakah agar kita selalu ikhlas dalam segala cobaan Allah? Yang kedua, mana yang lebih afdol kalau kita berzikir itu dengan dilafazkan atau dalam hati? Hanya itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Silakan Pak Ustadz, pertanyaan dari Dr. Oke. Ibu Dr. Oke, yang pertama bagaimana kita supaya ikhlas atau plong atau ridho menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 2 syaratnya. Pertama, pengetahuan, kedua, ibadah. Pengetahuan adalah kita tahu bahwa Allah ngatur kita, dia lebih tahu yang terbaik untuk kita daripada kita tentang diri kita. Sebagaimana saya ikhlas plong ketika di depan dokter gigi. Saya mau cabut gigi. Buka Pak Ustadz, suntik atas, ya. Nggak pernah saya lawan. Kenapa?
Karena saya tahu bahwa dokter ini lebih ngerti tentang saya daripada diri saya sendiri. Kalau kepada dokter aja saya ikhlas, kenapa kepada Allah saya tidak? Berarti saya lebih kenal dokter daripada kenal Allah. Jadi orang yang tidak ikhlas, tidak plong, tidak ridho kepada Allah itu, pengetahuan dia tentang Allah bermasalah. Dia nggak kenal Allah, dia nggak tahu Allah. Oleh sebab itu maka kita selalu mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama yang membuat kita ikhlas adalah pengetahuan kita tentang Allah. Kita kenal Allah, kita tahu sifat Allah. Kalau kita kenal dengan teman kita, dia prank pun kita tidak marah. Kenapa orang nggak marah di prank temannya? Karena dia tahu ini temanku tidak akan sampai hati mencelakai aku, sesungguhnya dia sayang kepada aku. Saya selalu husnuzon kepada Allah. Apapun yang dilakukan Allah terhadap saya husnuzon. Saya yakin Allah sayang dengan saya. Berapa kali ditundanya sesuatu yang kita inginkan karena ada kebaikan di dalamnya. Berapa banyak tidak tercapainya keinginan kita, ternyata Allah sedang menyelamatkan kita. Kita memandangnya mestilah dengan pandangan, kasih sayang, dan husnuzon kepada Allah. Yang kedua, yang bisa membuat kita ikhlas, plong, dan ridho menerima ketetapan Allah adalah ibadah. Banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak puasa sunat, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak zikir. Allah yang akan menurunkan keikhlasan itu ke dalam hati kita. Kita tidak akan pernah bisa ikhlas kepada Allah kalau bukan karena tidak ditolong oleh Allah. Bagaimana Allah mau menolong kita? Maka ibarat buah yang sedang ranum dan matang, kita jolok buah itu supaya jatuh. Bagaimana supaya dia jatuh? Banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat. Pertanyaan Ibu Oke yang kedua, bagaimana zikir itu apakah kuat atau pelan? Zikir terbagi dua, Ibu. Yang pertama zikir sir di dalam hati. Yang kedua zikir jahar. Ada kalanya jahar. Kita sedang masuk ke dalam rumah atau hotel atau rumah tua yang ketika itu kita khawatir, kita takut, kita cemas, kita galau, zikirnya kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menguatkan kita dan mengusir segala ketakutan dan mengusir makhluk-makhluk jin, setan dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya kita sir dalam hati, diam. Jadi Ibu pilih kapan masanya Ibu rasa perlu. Zikir ini sama juga seperti dosis obat pada dokter. Ada saatnya dimakan 2 kali, ada saatnya dimakan sebelum makan, ada saatnya dimakan setelah makan, ada yang melalui anus, ada yang melalui mulut, dan lain sebagainya. Maka itu semua adalah sesuai dengan keperluan. Ada saatnya saya berzikir kuat, ada saatnya saya berzikir pelan. Maka kapan masanya? Nah, yang tidak boleh itu yang sudah ditetapkan. Sholat zuhur, sir, sholat maghrib, jahar. Tiba-tiba yang maghrib dibuat jahar, yang zuhur malah sir. Itu yang nggak boleh. Adapun zikir bebas. Kapan Ibu mau berzikir jahar? Kalau Ibu rasa dengan berzikir jahar Ibu lebih kuat, silakan jahar. Kalau Ibu rasa dengan zikir sir Ibu lebih tenang, silakan zikir sir. Demikian Ibu Oke tentang lafaz zikir jahar dan sir. Wallahu a'lam. Oke, Pak Uwas. Jadi nggak ada yang lebih afdol ya, Pak Uwas ya, untuk soal zikir ini ya. Semuanya sama-sama afdol ya. Sama-sama afdol. Tergantung. Dua-duanya sama-sama ada dalil. Oke. Saya mau menanggapi sedikit tentang tanggapan Pak Ustadz atas pertanyaan selalu ikhlas bagaimana. Saya agak nyangkol tuh sama yang pertama Pak Ustadz. Ya, jadi kita tuh jadi merasa memang Allah yang tahu lebih baik buat kita. Jadi kayak kita merasa kita di tangan yang tepat Pak Ustadz ya. Jadi ikhlas ya. Kalau kita tahu guru kita lebih bagus ngasih tahu kita ujian, pelatih kita kayak gitu kan, itu akan jadi bikin kita lebih ikhlas Pak Ustadz ya. Kalau kita dapat susah, itu untuk kebaikan kita. Kalau kita dikasih senang, itu juga buat kebaikan kita. Begitu Pak Ustadz ya? Saya berangkat ke Sudan bulan Juli. Bulan Juli 2019 siap semuanya. Saya selesaikan ceramah selama 1 bulan. Saya berangkat dengan segala semuanya. Lalu kemudian saya berdoa, ya Allah, kalau memang menurut Engkau lebih baik sidang S3 sekarang, mudahkanlah. Tapi kalau menurut Engkau ada hikmah di balik ini, kuserahkan pada Engkau. Jadi yang jadi masalah itu adalah kita merasa tahu segalanya, lalu kita paksa Allah untuk ikut kemauan kita. Ini orang brengsek luar biasa. Tapi masalahnya kita keseringan jadi brengsek Pak Ustadz ya. Maunya sesuai mau kita ya. Allah ikut dia, ketika nggak tercapai keinginan dia, dia katakan, apa ini Tuhan ini nggak sayang? Nauzubillah. Dengan pilot aja kita percaya. Kita naik pesawat nggak pernah kita tanya, ini pilot minyaknya udah penuh atau belum? Ini nanti gimana? Nggak pernah. Kita percaya dengan pilot. Kenapa dengan Allah kita nggak percaya?
Berarti iman kita rusak, berarti tauhid kita nggak benar. Iya. Oke, Pak Ustadz. Berarti kita harus percaya we're in the right hand ya, Pak Ustadz. Kita di tangan yang tepat, kita serahkan saya semua sama Allah. Kalau kita dikasih yang jelek, kita pede aja, itu buat kebaikan kita memang ke depannya. Begitu, Pak Ustadz ya? Tetap setelah usaha. Tetap setelah usaha. Siap. Oke, Mbak Intan Sari. Ini pertanyaannya ini menarik nih. Mbak Intan Sari, silakan. Sudah siapkah? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Intan Sari. Ya, senang bertemu dengan Pak Ustadz, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika orang yang rajin beribadah, sholat 5 waktu, puasa, sedekah, dan mengerjakan amalan-amalan baik lainnya, berbuat baik dengan orang, namun masih senang berbuat maksiat, Pak Ustadz. Misalkan laki-laki, misalnya laki-laki yang masih suka goda-godain perempuan, seperti itu, Pak Ustadz. Oke. Lalu yang kedua, Pak Ustadz, saya mohon doanya, Pak Ustadz. Saya sudah berusia 40 tahun di September kemarin, alhamdulillah. Namun masih single, Pak Ustadz. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memudahkan jodoh saya, jodoh terbaik untuk Allah dunia akhirat, untuk kebaikan dunia akhirat saya, Pak Ustadz. Mohon doanya, Pak Ustadz, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Amin. Oke. Semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Pak Ustadz, silakan. Amin. Bagaimana orang yang alim banget nih, ahli agama, ada semua ibadahnya bagus, tapi masih senang buat maksiat? Ibadah dalam Islam itu bukan ritual tanpa tujuan. Ibadah dalam Islam itu ada target yang mau dicapai. Sholat misalnya. Apa tujuan sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tujuan sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Apa beda fahsya dengan mungkar? Fahsya kejahatan seksual. Mungkar kejahatan non-seksual. Puasa. Apa tujuan orang puasa Senin Kamis, rajin puasa Ayyamul Bait, puasa Ramadan itu? Apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada targetnya. Supaya kamu takut pada Allah. Haji. Ngapain pergi ke Makkah jauh-jauh? Keliling Ka'bah, potong rambut, tahallul, melontar jumroh. Apa tujuannya? Fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Apa beda rafas, fusuk dengan jidal? Rafas, kenakalan seksual. Fusuk, kejahatan non-seksual. Jidal, kejahatan lidah, kasar, caci maki, sumpah serapah. Jadi kalau ada orang sholat, haji, puasa, tapi yang tiga ini tetap jalan, berarti dia tidak sampai ke akhir tujuan daripada ibadah. Dia beribadah. Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak terjebak pada rutinitas. Jangan terjebak pada ritual, tapi apa target akhir daripada ibadah ini. Itu tentang pertanyaan pertama Ibu Intan Sari. Yang kedua, tentang jodoh. Lau kana ibnu Adam yahrubu min rizqihi kama yahrubu minal maut. Seandainya ada orang lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Rezekinya itu akan menemuinya sebagaimana kematian menemuinya. Termasuk juga jodoh. Seandainya Ibu Intan Sari lari dari jodohnya, maka jodohnya itu akan menemuinya sebagaimana kematian datang menjumpai dia. Kalau sudah ditetapkan Allah, tidak ada yang bisa lari. Langkah, rezeki, pertemuan, maut adalah kuasa Allah SWT. Lagi-lagi setelah usaha. Jangan sampai tinggalkan usaha. Jangan sampai tinggalkan ikhtiar. Itulah iman. Itulah akidah. Itulah tauhid. Itulah keyakinan. Ibadah penting. Tapi ibadah tidak diterima kalau orang tidak lurus tauhidnya. Tidak benar. Tauhid hanya Allah SWT. Demikian. Allahu'alam. Oke, terima kasih Pak Uwas. Waduh, waktu kita 3-4 menit lagi gak berasa Pak Uwas. Ini sudah cukup mendalam nih diskusi kita ya Pak. Oke, ini tadi dari terima kasih Ibu. Tadi dari Mas Rizky Arif udah kita bahas juga nih ya, tingkatan ikhlas tertinggi bagaimana supaya bisa menjadi ikhlas dalam seluruh aktivitas kita ya Pak Ustadz ya. Berarti kita memang mesti berbaik sangka kepada Allah. Dan tentang vaksin COVID juga udah. Nah, ini dia Pak Ustadz. Ada pertanyaan Ibu Amri Badawi. Pak Ibu Amri Badawi silakan. Apakah
Ya. Terima kasih Bu Dokter Anita. Waduh, sudah ditunggu nampaknya langsung ya, disaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Abdul Somad tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Pertanyaan saya langsung aja ya Pak Ustadz. Apakah vaksin meningitis sampai saat ini belum halal? Karena tahun 2012 saya itu umroh, saya tidak mau divaksin karena belum halal. Dan alhamdulillahnya ada seorang dokter, terima kasih ya Idi, dokter yang mau bertanggung jawab dunia dan akhirat, memberikan keterangan bahwa kita sudah divaksin tetapi belum. Karena dia juga ragu akan kehalalannya. Ya, jadi pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya tidak divaksin itu, yang mau berangkat haji atau umrah, karena saya buktikan tanpa saya divaksin, alhamdulillah diberikan kesehatan sampai saat ini. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan fatwa tentang vaksin dengan fatwa menggunakan vaksin. Jangan campurkan. Fatwa tentang halalnya vaksin dengan fatwa menggunakan vaksin. Bedakan fatwa tentang babi dengan fatwa makan babi. Itu beda. Jadi jangan nanti keluarnya vaksin sudah halal. Padahal yang dimaksudnya adalah fatwa memakai vaksin meningitis. Yang ada itu adalah fatwa menggunakan vaksin. Bukan fatwa halal vaksin. Vaksin tidak halal. Tapi menggunakannya boleh karena darurat. Adapun ibu tidak vaksin tapi ibu sehat, tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum mengeneralisir. Karena dalam kaedahnya al-nadir kal ma'dum. Sesuatu yang jarang terjadi tidak bisa menjadi hukum generalisir. Tapi kalau di Indonesia bisa ada misalnya 100.000 orang seperti ibu, maka bisa dijadikan hukum bahwa tidak perlu vaksin pun sehat. Nah, itu. Jadi 1 orang, 2 orang tidak bisa dijadikan sebagai perlu disampel ibu-ibu seperti Ibu Amri Badawi ini agak berapa ratus orang menurut medis sehingga bisa dijadikan hukum sebagai general sehingga tak perlu lagi beli vaksin. Demikian. Oke. Mudah-mudahan menjawab sama-sama Bu Amri. Oke, Pak Ustadz, kita minta 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita tutup Pak Ustadz ya. Oke, yang kedua terakhir, yang terakhir nanti dari host kita ya, Dr. Irwan ya. Oke, dari Ibu Modesta. Ini pertanyaannya cukup menarik soalnya. Bu Modesta silakan, dan ini yang terakhir ya. Mohon yang lain terima kasih atas pertanyaannya. Habis ini kita akan tutup sesi karena terbatas waktu. Bu Modesta silakan. Apakah sudah siap? Tadi Bu Rizalina juga terlambat ya. Tersambung dengan earphone jadi aku bacakan. Tidak apa-apa ya Bu. Yang penting pertanyaannya sudah. Oh, yang ini minta tolong dibacakan. Oke, Pak Ustadz. Apa yang harus dilakukan terhadap keluarga yang beda agama? Karena setiap tahun ibu ini harus Natalan dengan mereka kumpul. Apa yang harus lakukan? Karena kan bagaimana tuh kita kan jadi itu urusan akidah dan urusan duniawi. Silakan Pak Ustadz. Ya Rasulullah ummi qadimat, kata Asma menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ibu saya datang, dia tidak muslimah, dia beda agama dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha. Sambung silaturahim dengan ibumu yang tidak Islam itu. Afa autiha, boleh saya beri hadiah dia? I'tiha, beri dia hadiah. Ibu, ini aku berikan engkau minuman kaleng, ini aku berikan kau makanan, ini ada uang saku, tapi untuk ritual aku tidak bisa ikut ibu, karena dalam Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, dia tidak membunuhmu, antabarruhum, kau boleh buat baik dengan dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah engkau dengan dia walaupun dia beda agama denganmu. Itu ajaran Islam. Oleh sebab itu, maka kita melihat hubungan kita bertetangga di Nusantara, di Indonesia, di Medan, Sumatera Utara. Medan Sumatera Utara sebagai salah satu contoh bagaimana orang bisa hidup harmoni. Di sana ada saudara-saudara kita Kristen, di sana ada kampung pecinan, rumah Chong Api, orang Cina ya, masih tetap tegak berdiri. Di sana pula ada kampung Madras, kampung Keling, saudara-saudara kita dari Hindu, ada, bisa hidup damai. Oleh sebab itu datanglah ke Indonesia, datanglah ke Sumatera Utara, datanglah ke Medan untuk melihat bagaimana
umat Islam yang mayoritas ini bisa mengayomi saudara-saudara kita. Demikian. Oke, iya Bu Modesta ini kebetulan Timor Leste, Dok. Pak Ustadz. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika tuh indah sekali ya. Tetap saja harus sambung saling silaturahmi. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan Dokter Irwan, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Dokter Irwan warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat-sehat terus Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz ini termasuk salah satu ustadz favorit saya dalam hal giroh ini Pak Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sudah menangkap betul makna dari tema Pak Ustadz hari ini. Semua ada waktunya itu sampai ajal menjemput. Gitu ya Pak Ustadz. Cuman ada satu poin Pak Ustadz, mohon pencerahannya, mengenai jihad Pak Ustadz. Bagaimana sebelum ajal menjemput, kita ini berjihad Pak Ustadz. Karena saya pernah mendengar mengenai suatu hadis, bahwa apabila seorang muslim yang di hatinya tidak ada rasa untuk berjihad, maka dia akan mati dalam cabang kenifakan. Nah ini, kita ini zaman sekarang kan mau jihadnya seperti apa nggak ngerti juga Pak Ustadz. Apakah jihad ikut berdemo, apakah jihad di medsos, ataupun jihad apa nih? Jangan sampai saya sebelum wafat nggak dapat pahala jihad ini Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Ustadz. Semua ada waktunya untuk jihad gimana Pak Ustadz? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah yang amat sangat menyakitkan? Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad. Dengan apa jihadnya? Bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Maka ID bil khususnya Pak Dokter, berjihadlah dengan harta. Oleh sebab itu apa? Ikatan Dokter Indonesia jihad dengan harta, buka pondok pesantren tahfiz gratis. Jihad dengan harta, kirim dai-dai ke suku terasing, suku kubu, suku anak dalam, suku ini semua kerjasama dengan dompet du'afa, kerjasama dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat, kerjasama. Karena saya tahu Bapak Ibu dokter sibuk. Jadi jihadnya. Saya tidak ingin Bapak Ibu dokter ID tiba-tiba meninggalkan prakteknya pergi ke Palestina. Karena belum tentu meringankan beban orang Palestina. Jangan-jangan 2 hari, 3 hari kami dapat berita 3 orang dokter ID kelaparan karena tidak dapat lontong sayur di Palestina. Oleh sebab itu maka kita rasional saja. Rasional kita adalah jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan perusakan akidah di tempat perbatasan minoritas. Oleh sebab itu maka ini adalah jihad para ibu dokter. Saya dari dulu memang ada jadwal rutin dengan Ikatan Dokter Indonesia di Pekanbaru. Bahkan dulu ada jadwal di IID, Ikatan Istri Dokter Indonesia di Pekanbaru. Saya tausiah mengajarkan sholat sunat tasbih, praktek sholat sunat tasbih, kajian duha. Jadi hari ini saya merasa bertemu dengan jamaah yang dulu rutin kajian. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah, saling menguatkan, dan yang paling penting adalah kita istiqomah. Demikian Pak Dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Dokter Irwan atas pertanyaan terakhirnya. Pak Ustadz, kami mohon Pak Ustadz Abdul Somad ini berkenan untuk memimpin doa untuk para dokter yang meninggal Pak Ustadz karena pandemi COVID ini, dan juga para dokter yang sedang merasakan sakit di masa-masa ini. Mohon Pak Ustadz berkenan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk semua dokter-dokter yang gugur sebagai syahid menolong umat menjadi ujung perjuangan, ujung tombak perjuangan Republik Indonesia melawan wabah COVID-19. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ausil sawama qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah bacaan Al-Fatihah kami kepada seluruh dokter-dokter yang gugur dalam mempertahankan kesehatan masyarakat, menjaga umat dari wabah COVID pandemi 19 ini ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu.
La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al ahlahum minas sabirin. Jadikan istri, suami, anak cucu mereka termasuk orang-orang yang sabar, ridho, ikhlas menerima takdirmu ya Allah. Adapun yang masih hidup, berikan kekuatan Bapak Ibu dokter kami, Ikatan Dokter Indonesia, qawi imanahum, kuatkan keyakinan, iman, tauhid mereka, sahih ajsadahum, kuatkan tubuh, sehatkan mereka ya Allah, jauhkan mereka dari wabah COVID-19, bangkitkan imun mereka, kuatkan iman mereka, sehingga mereka menjadi ujung tombak perjuangan ini ya Allah. Waj'alhum minal mukhlasin, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali atibbaina, para dokter-dokter kami. Allahumma liman ahsana ilaina, orang-orang yang berbuat baik pada kami, balas kebaikan mereka ya Allah, bil khusus Bapak Ibu dokter. Adapun saudara-saudara kami yang masih belum berada di jalan-Mu, Allahumma hdihim, beri mereka hidayah. Wahdi bina, berikan kami sebagai wasilah supaya mereka sampai kepada hidayah-Mu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena kemuliaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam amal baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon waktunya